Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah dalam hari ini kita dapat bertemu lagi meskipun tidak secara langsung, tapi tetap harus semangat ya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, kita akan menyiapkan doa dengan bahasa Inggris agar kita terbiasa dengan bahasa internasional. Saya mulai. Attention please. Get ready on your seat. Let's pray together. Pray together. Ina. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang tusuk jahitan dan variasinya. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam tentang kampuh. Sebelumnya, yang seperti kita ketahui, kampuh adalah sambungan dua bahan setelah dijahit kemudian diobras. Namun, dalam kenyataannya, kampuh tidak sebatas sambungan jahitan kemudian diobras. Nah, yang sebenarnya kampuh itu bermacam-macam. Dalam hari ini, pelajaran hari ini kita akan berdalam tentang kampuh. Apa itu kampuh? Saya coba search. Kampuh adalah sambungan pada busana yang terdiri dari dua bahan yang sama ataupun berbeda yang digunakan untuk menyambung dua kain dan menggunakan teknik penyelesaian tertentu. Jadi, yang kita ketahui kampuh secara umum bukan macam-macam kampuhnya. Yang selanjutnya, kampuh dibagi menjadi dua, yaitu kampuh buka dan kampuh tutup. Yang secara universal kita tahu kampuh buka dan kampuh tutup. Apa itu kampuh buka? Kampuh buka adalah kampuh yang biasa digunakan untuk menyambung dua tepi kain dan dengan membuka kampuh itu, biasanya untuk merapikan baju yang sifatnya resmi. Nah, sedangkan kampuh tutup adalah kampuh yang biasa digunakan untuk menyambung dua tepi kain dan dengan menutup kampuh itu. Jadi, beda kampuh buka dan kampuh tutup terletak pada definisinya, dilihat dari definisinya yaitu kampuh buka dengan membuka kampuh itu. Jadi, hasil akhir yang kita lihat adalah kampuh yang terbuka. Sedangkan kampuh tutup adalah dengan menutup kampuh itu. Jadi, hasil akhir yang kita lihat, kampuh sambungan jahitan itu akan tertutup, menutup menjadi satu. Kampuh buka dibagi menjadi 8. Ya, yang pertama ada distik lepas, kemudian diobras, dirompok, digunting zigzag, ditusuk peston, ditusuk balut, ditusuk flanel, dibakar. Sedangkan kampuh tutup juga dibagi menjadi 8, yaitu kampuh balik atau stik balik biasa, kemudian kampuh balik semu, kampuh tutup atau coating dengan diobras, kampuh tutup disum, kampuh konveksi atau Prancis, kampuh pipih, kampuh sarung, dan kampuh geser. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam pengertian macam-macam kampuh tersebut. Yang pertama, kita akan membahas kampuh buka. Yang pertama, kampuh buka dengan distik lepas. Apa itu kampuh buka dengan distik lepas? Yaitu kampuh dengan penyelesaian kampuh buka dengan melipat kampuh dan melipat ke bawah bagian tirasnya setengah sentimeter, tindas, jahit pinggiran lipatannya biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang tidak tebal dan mudah bertiras. Jadi saya sudah membawa contoh prakteknya seperti ini. Jadi, sisa kampuh agar tidak terbuka itu dimasukkan setengah sentimeter kemudian ditindas seperti kita membuat selim kemeja. Yang selanjutnya kampuh buka dengan diobras. Nah, secara universal kita tahu kampuh buka itu kampuh yang terbuka kemudian diobras. Nah, sebenarnya kampuh buka dengan diobras itu juga termasuk kampuh buka, namun dalam jenis dengan diobras. Seperti ini. Yang selanjutnya kampuh buka dengan dirompok. Jadi kampuh buka dengan dirompok itu sama seperti kita membuat rompok, namun pada leher ya biasanya. Nah, rompok ini
yang kita ketahui menggunakan kain serong atau bulan, kita aplikasikan pada kampung. Seperti ini, di belakang ada stiker, kita tidak ada. Jadi lebar bisband atau rokok ini tidak boleh lebih dari 1 cm. Hasilnya biasanya sangat mulia. Yang selanjutnya kamu buka dengan digunting jejak. Kamu buat dengan digunting jejak ini hanya menggunakan alat bantu gunting jejak. Jadi gunting jejak itu seperti ini. Ini salah satu contoh gunting jejak yang ada. Jadi gunting jejak atau gunting bergerigi ini mahal ya, jadi tidak semua penjahit. Yang selanjutnya adalah kamu buka dengan ditusuk balut, kamu buka dengan ditusuk Vespa. Yaitu kamu buka yang penyelesaiannya dengan cara ditusuk Vespa pada bagian tepinya untuk pengganti obat. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal macam-macam tusuk jahitan dan variasinya. Ada tusuk Vespa, kita aplikasikan untuk merapikan tiras pengganti obat pada kampung. Ini. Yang selanjutnya kamu buka dengan ditusuk balut, sama dengan kamu buka dengan ditusuk Veston, hanya saja tusuk yang digunakan adalah tusuk balut. Yang selanjutnya kamu buka dengan ditusuk flanel, juga sama, namun tusuk yang digunakan adalah tusuk flanel. Biasa kita aplikasikan untuk melipat kelim pada celana, mengusung kelim pada celana, atau rok. Nah, yang selanjutnya kamu buka dengan dibakar. Pembukaan dan dibakar ini menggunakan bantuan api, entah itu dari korek api atau lilin. Namun apabila dengan lilin biasanya terdapat hangus dan terdapat bercak hitam. Jadi kita biasa menggunakan korek. Dan kamu bukan yang dibakar ini khusus untuk bahan yang terbuat dari bahan sintetis. Seperti ini hasilnya. Ini juga terdapat bercak hitam karena bahan yang digunakan itu tidak bahan sintetis. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal kampu tutup. Yang pertama kampu balik atau stick balik biasa, digunakan pada pakaian anak, kebaya, kemeja, dan lain-lain yang terbuat dari bahan tembus terang dan gampang berkiras. Kita sering menjumpai kampu balik biasa itu pada kebaya. Seperti ini hasilnya. Jadi hasil jadi kampu balik itu tidak boleh lebih dari 1 cm. Kemudian kamu balik semu. Kamu balik semu itu hampir menjahitnya itu berbeda dengan kamu balik biasa. Kalau kamu balik biasa itu kita jahit pada bagian baik terlebih dahulu. Dan sedangkan kamu balik semu itu kita jahit pada bagian buruk. Kemudian kita som untuk menyelesaikan hasil akhirnya. Jadi semua proses kamu balik biasa itu menggunakan mesin, sedangkan kamu balik semu itu yang pertama kita menggunakan mesin, kemudian kita akhirnya menggunakan menggunakan manual dengan tusuk balut, sembunyi seperti ini. Jadi ini menggunakan mesin, kita jahit dengan mesin, kemudian kita masukkan sisa jahitan, kemudian kita sew. Oke, yang selanjutnya kamu tutup atau coating dengan dioplas. Nah, secara universal kita tahu kamu tutup itu kamu yang menjadi satu kemudian dioplas. Nah, nama aslinya itu adalah coating dengan dioplas.
bantu mesin obras. Ya, jelas ya. Kemudian kampu tutup di zoom. Kampu tutup di zoom itu adalah kampu yang diselesaikan dengan jahit tangan atau di zoom. Digunakan untuk penyelesaian pakaian luar yang tidak dilapisi, terutama pada karung lengan, pada kebaya dan karung lengan yang memakai kerutan. Jadi untuk memudahkan kita agar tidak mengobras, itu menggunakan kampu tutup di zoom agar terlihat rapi untuk melakukan tirasnya. Yang selanjutnya, yang kelima, kampu konveksi atau disebut juga kampu Perancis. Digunakan untuk menghubungkan dua bagian dengan satu setikan. Jadi, kampu Perancis biasa kita jumpai pada busana yang dibuat dari industri konveksi atau ya konveksi. Itu tidak menggunakan obras, tapi menggunakan kampu konveksi atau kampu Perancis. Seperti ini hasilnya. Jadi ini bagian baik tetap saja seperti sambungan biasa, namun bagian buruknya tidak menggunakan obras, tapi menggunakan kampu konveksi yang menggunakan setik. Terdapat satu setikan. Kemudian yang selanjutnya, kampu pipi digunakan untuk pakaian bayi, pakaian pria, dan pada tempat-tempat yang harus pipi. Tambahan kampu 1 cm. Kampu pipi pada bagian baik terdapat sambungan dan setikan luar. Namun tidak ada sisa setikan seperti kelin, namun pada bagian buruk ada. Jadi untuk menjahitnya ada salah satu kampu yang lebih panjang. Nanti akan saya perlihatkan video pembuatan kampu. Yang selanjutnya kampu sarung digunakan untuk menyambung bahan yang bermotif kotak-kotak. Pakaian yang dipakaikan bolak-balik dan garis lengkung pada model pakaian. Jadi kita mudah menjumpai kampu sarung ini pada sarung-sarung atau pakaian yang sengaja diproduksi untuk dapat dipakai bolak-balik. Seperti ini. Jadi pada bagian baik dan pada bagian buruk sama saja terdapat setikan. Fungsi ini untuk membuat pakaian supaya terlihat depan belakang itu sama. Jadi tidak ada suatu bahan yang depan dan belakangnya itu sama saja. Jadi tidak ada perbedaan untuk baik dan buruk. Kemudian kampu geser, yaitu kampu yang digunakan untuk menyambung kain rok bagian bawah dengan bagian pinggang sebuah busana. Jadi biasanya kampu geser ini digunakan untuk busana, menyatukan busana yang atasnya itu tidak berkerut dan yang bawah itu berkerut. Seperti ini bagian buruk terdapat setikan dan ada kampu. Kemudian yang bagian baik ini tidak ada, seperti sambungan biasa. Jadi tidak menggunakan mesin obras. Doa penutup untuk hari ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembuatan macam-macam kampu, baik kampu buka maupun kampu tutup. Yang pertama, kampu buka terlebih dahulu.
Ya, itu adalah video dari tutorial membuat kampuh buka dan kampuh tutup. Sebenarnya masih ada banyak sekali tutorial pembuatan kampuh yang bisa kita lihat dari YouTube maupun website yang lain yang berkaitan dengan kampuh di dalam dunia tata busana. Oke, selanjutnya materi cukup sampai di sini. Apa ada pertanyaan? Ya, perbedaan kampuh sarung dan kampuh pipih. Oke, saya akan jelaskan apa perbedaan dari kampuh sarung dan kampuh pipih. Jadi, kampuh sarung dan kampuh pipih itu sama-sama melekat pada bahan utama. Dalam fisiknya kita bisa lihat perbedaannya. Kalau kampuh pipih terdapat stikan dalam bagian buruk. Terdapat satu stikan dan satu jahitan. Itu dalam bagian buruk. Kemudian pada bagian baik tetap saja seperti biasa sambungan dan jahitan. Sedangkan kampuh sarung terdapat setikan pada bagian baik dan pada bagian buruk. Jadi dua-duanya terdapat setikan seperti melipat kampuh pada kemeja. Dan fungsi dari kampuh pipi dan kampuh sarung itu berbeda. Kalau kampuh pipi digunakan untuk busana yang tidak bisa dibolak-balik. Guna untuk kampuh pipi ini pengganti obras sehingga kita tidak membutuhkan mesin obras. Sedangkan kampuh sarung digunakan untuk menjahit busana yang bermotif kotak-kotak atau garis-garis untuk mempermudah kita menyatukan motifnya, atau bisa juga digunakan untuk menjahit bahan yang sifatnya khusus dapat dibolak-balik sehingga tidak terlihat mana yang bagian buruk, mana yang bagian baik. Tetap saja. Begitu? Sudah jelas, Puji? Sudah, terima kasih. Sekian dari materi hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.